Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, dear all students of grade 7. Welcome back to the English lesson with Miss Desi. Inshallah, today we are going to continue our lesson on chapter 4. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan pada bab keempat, dan hari ini kita fokus pada lesson schedule, yaitu jadwal pelajaran. Before Miss Desi explains about lesson schedule, let's discuss the exercise from last meeting. Sebelum Miss Desi jelaskan materi hari ini, kita bahas dulu latihan soal yang telah kalian kerjakan di pertemuan yang lalu ya. Look at activity 4 on page 43. Lihat di sana ada perintah soalnya, yaitu kalian diminta untuk memilih di antara cardinal numbers atau ordinal numbers untuk melengkapi kalimat yang tersedia. Miss Desi ingatkan lagi ya, cardinal numbers itu digunakan untuk menyatakan amount of things alias jumlah benda, age, usia, telepon number, dan yang lainnya. Bentuk cardinal number adalah 1, 2, 3, 4, 5, etc. Nah, kalau di bahasa Indonesia kan kita bisa menyebutnya sebagai 1, 2, 3, 4, 5, dan lain-lain. Sedangkan ordinal numbers digunakan untuk menyatakan order alias urutan atau tingkatan, dan juga menyatakan date atau tanggal. Bentuk ordinal numbers adalah first, second, third, fourth, fifth, etc. Yang diartikan dalam bahasa Indonesia menjadi ke-1, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan yang lainnya. Oke, let's see the questions. Di sini ada 10 soal. Nah, di sebelah kanan sini di kotak yang blue, Miss Desi telah menyediakan list of vocabularies alias daftar kosakata dari setiap nomor ya. Ini setiap nomor Miss Desi pilih satu kosakata. Kalian bisa lihat dan bisa catat di buku paketnya masing-masing. Start from number 1. Lorenzo won the blah 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 prize last tournament. Ya, di sini kita lihat fokus di kata prize. Prize artinya adalah hadiah ya, atau bisa dimaknai sebagai juara. Lorenzo memenangkan hadiah atau juara pada turnamen yang lalu. Nah, untuk menyatakan juara berarti dia akan menggunakan tingkatan atau urutan. Maka nomor 1 yang betul jawabannya first. Number 2. I have blah 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 pairs of shoes. Di sini pairs artinya adalah pasang ya. Saya memiliki titik-titik pasang sepatu. Nah, berarti di sini angka yang diminta adalah menyatakan jumlah. Maka nomor 2 jawabannya 2. I have 2 pairs of shoes. Number 3. The food court is on the blah 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 floor. Ya, fokus kita adalah di kata floor yang artinya adalah lantai. Nah, tempat makan adanya di lantai keberapa? Karena lantai menyatakan urutan atau tingkatan, maka kita pakai ordinal number di sini ya. So, number 3 jawabannya adalah third, on the third floor, lantai ketiga. Next, number 4, there are, ada, bla 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 rooms in my house. Rooms artinya ruangan, ada berapa ruangan di rumah saya. Nah, maka nomor 4 angkanya digunakan untuk menyatakan jumlah, maka cardinal numbers di sini yang muncul. Jawabannya adalah 4, 4 ruang. Number 5, the children always bring bla 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 sandwiches. Anak-anak selalu membawa ya, bring itu membawa beberapa sandwich. Nah, karena di sini pasti yang diminta adalah menyatakan jumlah ya. Berarti kira-kira jawabannya 5 atau kelima. Oke, betul sekali. Number 5 jawabannya adalah 5 ya, 5 sandwich. Number 6, my brother is a bla 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 grader. Ya, adik saya atau kakak saya adalah titik-titik grader. Grader itu bisa diartikan siswa dan dia juga menyatakan tingkat ya, siswa kelas berapa atau level keberapa gitu ya. Maka di sini yang muncul adalah ordinal numbers karena untuk menyatakan tingkatan. So the answer for number 6 is sixth ya. My brother is a sixth grader. Number 7, mom always buys titik-titik loaves of bread. Loaves itu artinya papan roti ya. Dia memang sebutan untuk jumlah roti.
Ibu membeli titik-titik roti. Nah, sebanyak apakah roti yang dibeli? Maka di sini angkanya digunakan untuk menyatakan jumlah. So, yang muncul adalah cardinal numbers, yaitu 7 ya. Ibu membeli 7 roti, bukan ke-7 roti atau bukan roti ke-7. Number 8. Udah langsung Miss Desi kasih jawabannya nih ya. 8 eggs hatch this morning. Hatch artinya menetas. 8 telur menetas pagi ini ya. 8 di sini untuk menyatakan jumlah, jadi bukan urutan ya. 9. This is my bla 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 trip to Bali. Ini adalah titik-titik trip. Trip artinya adalah perjalanan. Ini adalah perjalananku ke Bali. Nah, kalau perjalanan itu kan berarti sesuatu yang berulang ya. Dan di sini kita menggunakannya ordinal numbers ya, perjalanan ke 1, ke 2 gitu ya. Nah, maka jawabannya number 9 is 9, perjalanan ke 9. Terakhir number 10, there are only, ada titik-titik football players on the field. Nah, players, pemain bola, ada di lapangan. Nah, kalau pemain bola berarti angka di sini menyatakan jumlah. Ada 10 pemain bola. Nah, 10-nya di sini menggunakan angka yang biasa ya, cardinal ya. Betul. Jadi jawabannya adalah 10 football players. Ada 10 pemain bola. Next, Miss Desi ingatkan juga tentang names of the days, nama-nama hari. Ya, you can see in the video that there are 7 days in a week. Ada 7 hari dalam satu minggu atau satu pekan. From Sunday, Minggu, Monday, Senin, Tuesday, Selasa, Wednesday, Rabu, Thursday, Kamis, Friday, Jumat, and Saturday, Sabtu. Jangan sampai tertukar dan jangan sampai kebalik urutannya ya nak. Alright, next it's about names of the months ya. Miss Desi ingatkan lagi, di sini kalian bisa lihat juga bahwa there are 12 months in a year. Ada 12 bulan dalam satu tahun. Kalau nama bulan insya Allah lebih mudah dikenali ya, karena penulisan dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia mirip. Start from January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and December. Alright, this is our material today. It's about lesson schedule alias jadwal pelajaran. Nah, sebelum Miss Desi jelaskan, kalian siapkan dulu materinya ya. Please open your book on page 45 on activity 7. Di sana kalian akan temukan sebuah teks jadwal pelajaran ya dengan judulnya Schedule of 7B, jadwal pelajaran kelas 7B. Ingat-ingat, schedule artinya jadwal ya. Kalian bisa lihat di sana ada 4 columns, ada 4 columns. Kolom pertama menyatakan days alias nama harinya. Kolom kedua menyatakan periods ya, ini jam keberapa gitu dalam satu hari tersebut. Kemudian time, waktu, ya waktu yang benar-benar digunakan oleh siswa untuk belajar. And then the last is the subjects, alias mata pelajaran ya. You can see from the picture or from the schedule that the students of 7B studies at school from Monday until Saturday. Di sini bisa dilihat ya bahwa siswa kelas 7B belajar dari hari Senin hingga hari Sabtu. Jadi mereka belajar selama 6 days, selama 6 hari. Ya, dari mulai pukul 10 past 7, dari mulai 7 lewat 10 sampai 10 to 1, sampai jam 1 kurang 10. Untuk Monday, Tuesday, Wednesday, and Thursday ya, sampai hari Kamis pulangnya jam 1 kurang 10. Nanti akan berbeda jadwal pulangnya ketika Friday, hari Jumat. They will go home at 11 o'clock ya, lebih awal pulangnya jam 11. On Saturday, they will go home
at 20 to 12. Jam 12 kurang 20 menit. Ya, jadi lebih awal juga dibanding hari Senin sampai hari Kamis. Nah, you can also see in one day, dalam satu hari, they study kurang lebih 5 until 7 periods ya. Jadi ada 5 sampai 7 jam pelajaran setiap harinya dengan berbagai subjects di sini. Nah, kita lihat ya, ada macam-macam pelajaran yang dipelajari di kelas 7B ya. Look at this. Start from Monday, di hari Senin, jam pertama itu memang umum digunakan untuk flag raising ceremony alias upacara pengibaran bendera ya. Kemudian dilanjutkan dengan English, mata pelajaran bahasa Inggris. Dilanjutkan pula dengan mata pelajaran indigenous language ya, alias bahasa daerah atau bahasa asli. Ya, kalau di sini di sekolah kita bahasa daerahnya adalah Sundanis ya, alias bahasa Sunda. Next, pelajaran di hari Senin ada juga math atau mathematics ya. Kalian sudah tahu pasti pelajaran apa itu. On Tuesday, the students learn physical education atau yang biasa disingkat dengan PE. PE artinya adalah pendidikan jasmani atau dengan kata lain dia juga disebut pelajaran sport alias olahraga. And then the next subject is science, artinya adalah ilmu pengetahuan alam. Next, bahasa Indonesia, ini boleh tetap tidak perlu diartikan dalam bahasa Inggris. And then they have history alias pelajaran sejarah. On Wednesday, di hari Rabu, the students learn science again. Mereka ketemu pelajaran IPA lagi. And then geography alias pelajaran geografi yang membahas tentang ilmu bumi ya. Kemudian pelajaran guidance and counseling atau bimbingan konseling alias BK. The last subject on Wednesday adalah arts, yaitu kesenian yang fokus di music. On Thursday, di hari Kamis, the students learn bahasa Indonesia again, mathematics again, and civics. Nah, civics ini adalah pendidikan kewarganegaraan alias pelajaran PKN. On Friday, pada hari Jumat, the students learn English again, and then economics alias pelajaran ekonomi, and then ICT. On the last day of the school, di hari terakhir sekolah yaitu Saturday, Sabtu, the students learn arts, kesenian. Nah, tapi ini beda. Kalau tadi keseniannya music, sekarang it's about painting alias menggambar atau melukis ya. Mohon maaf di sini ada sedikit typo ya. Ini bukan melukis tapi melukis. And then the next subject is religion alias agama. Atau kalau mau ditambah Islamic religion itu bisa nanti artinya jadi pendidikan agama Islam. The last subject adalah ICT, sama seperti hari Jumat ini ya. ICT adalah singkatan dari Information and Communication Technology atau di bahasa Indonesia disebut dengan pelajaran TIK alias Teknologi, Informasi, dan Komunikasi. Nah, itu tadi adalah teks of lesson schedule ya, jadwal pelajaran. Insya Allah kalian bisa membaca jadwal pelajaran dengan baik ya, di jam keberapa mata pelajaran A atau di hari apa saja mata pelajaran B gitu. Nah, sekarang let's discuss the questions about the lesson schedule. Miss Desi mau bahas soal yang ada di buku paket Activity 7 page 46 dari teks jadwal pelajaran yang tadi sudah Miss Desi jelaskan. Kalian nanti tulis jawabannya di buku ya. Ini untuk belajar sekaligus untuk persiapan PTS next week insya Allah ya. Number 1. On what days do the students of 7B learn English? Pada hari apa siswa kelas 7B belajar bahasa Inggris? Kalian bisa lihat di jadwalnya. Silahkan dicari. English adanya ya di hari Monday and Friday. So, number 1 jawabannya adalah For number 2, pertanyaannya adalah the students study bla 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 subjects on Saturday. Ada berapa pelajaran pada hari Saturday, Sabtu? Ya, look at Saturday. Di sini ada arts, painting, religion, and ICT. Berarti there are 3 subjects on Saturday ya. Jawabannya C. Number 3,
When do the students have a guidance and counseling class? When itu kapan ya? Kapan jadwalnya siswa belajar bimbingan dan konseling? Kita cari nih di jadwal guidance and counseling adanya on Wednesday. Maka number 3 the answer is D. Number 4, when do the students play sports? Kapan mereka berolahraga? Kita lihat tadi ya, sports itu di jadwal pelajaran tertulisnya physical education. Maka, mereka berolahraga di hari Tuesday alias Selasa ya, B. Number 5, the students have blah 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 periods for science. Siswa belajar sains alias IPA berapa kali atau berapa jam dalam seminggu? Look at the schedule carefully ya, baca baik-baik ya. Kita lihat di sini ada berapa kali science? 1, 2, 3, 4. Oke, berarti students have 4 periods for science. Number 6, blah 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 has the most periods. Pelajaran apa sih yang dipelajari paling banyak oleh siswa? Most ini artinya paling banyak ya, atau bisa juga paling sering, yang waktunya paling sering muncul, itu pelajaran apa? Kita lihat di sini, ternyata mathematics kita hitung ya sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 5. Tadi science ada 4, mathematics ada 5. Maka yang paling banyak adalah D, mathematics. 7. On what day do the students go home early? Pada hari apa siswa itu bisa pulang lebih awal? Tadi Miss Desi jelaskan, mereka pulang itu ada yang jam 1 kurang, ya ada yang jam 11, dan ada yang jam 12 kurang. Nah, ternyata on Friday, di hari Jumat, mereka go home at 11 o'clock. Ya, paling awal ini, paling cepat pulangnya. Maka jawabannya A. Number 8. In which class might the students discuss the condition of nature? Pada kelas apa nih kira-kira students itu membahas tentang kondisi alam. Kondisi alam berhubungan dengan ilmu bumi ya, kondisi bumi. Maka pelajaran geografi lah jawabannya, C. Number 9. In which class might the students enjoy singing songs? Di kelas apa nih students akan bernyanyi ya, pelajaran apa kira-kira yang ada nyanyi-nyanyinya? Ya, tentunya adalah arts alias kesenian dan yang fokus di music. Maka jawabannya C. Number 10, ICT is an acronym for. ICT itu adalah akronim atau kependekan dari apa? Tadi Miss Desi sudah menjelaskan di awal ya, ICT adalah Information and Communication Technology alias TIK. Maka jawabannya adalah A. Nah, itu tadi materi kita hari ini about lesson schedule, jadwal pelajaran. Berikut dengan exercise-nya, latihan soalnya ya, ada 10 soal. Silahkan kalian pelajari baik-baik di rumah. If you have any questions, you can ask to Miss Desi. Alright, this is kisi-kisi for PTS next week, insyaallah ya. The material includes chapter 1 until chapter 4. Materi untuk PTS-nya adalah bab 1 sampai bab keempat. Silahkan direview lagi, bab 1 ada ekspresi untuk greetings, menyapa, dan leave taking atau berpisah. Di chapter 2 ada ekspresi untuk thank you, mengucapkan terima kasih and apology, permintaan maaf. Di chapter 3 ada ungkapan untuk self introduction alias memperkenalkan diri. Ada juga penggunaan to be yaitu am, is, are. Kemudian ada juga bentuk teks personal information form alias format informasi pribadi atau biodata pribadi ya. Dan terakhir di chapter 4 ada numbers, angka, bentuk angka cardinal dan ordinal. Ada nama days and nama bulan. Dan terakhir hari ini adalah lesson schedule alias jadwal pelajaran. Silahkan you can watch again the videos from Miss Desi and don't forget to review to learn again latihan-latihan soal yang ada di buku paket atau yang sudah pernah Miss Desi berikan dan Miss Desi bahas ya. Insya Allah soalnya ada Miss Desi ambil dari sana.
And then it's the end of our meeting today. Thank you very much for your attention, students. Good luck for your PTS next week. Yeah, Miss Daisy hopes you can do the questions of PTS very well so that you can get good score. See you next time, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.